Gue baru kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua lo. Farhad Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gue samperin lu hajar gua di situ. Gue baru kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua lo. Farhad Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gue samperin lu hajar gue di situ. Mampukah seorang Farhad Abbas menghajar Denny Sumargo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, perseteruan antara Denny Sumargo alias Densu dan Farhad Abbas memang beberapa hari belakangan ini kian semakin memanas. Tetapi kali ini saya sangat apresiasi dengan keberanian yang ditunjukkan oleh seorang Denny Sumargo alias Densu, di mana dia berani untuk mendatangi rumah Farhad Abbas dan bertemu dengan Farhad Abbas. Lalu apa kira-kira yang terjadi ketika seorang Denny Sumargo ketika berada di rumah Farhad Abbas tersebut? Apakah seorang Denny Sumargo dia langsung menggunakan dengan kekuatan fisiknya untuk memukul Farhad Abbas ini? Tetapi nyatanya tidak. Berikut ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita simak bersama-sama video klarifikasi dari seorang Farhad Abbas ketika didatangin oleh Denny Sumargo ini. Inilah cuplikan video selengkapnya. Nah, tapi pertemuan hari ini saya rasa ada hikmahnya juga ya. Pertama, kita tidak ada salah paham gitu. Terus saya ketemu teman-teman wartawan, wah Densu gini-gini nantang berantem, gitu. Pusing dengarnya kan. Emang hari gini mau nantang berantem gitu, emang zaman purbakala. Kemudian kami jelaskan gitu bahwa ada kalimat 2 PKL pukul dan hajar itu gitu. Nah, kemudian dia mengatakan akan menyerahkan dirinya untuk dipukul dan dihajar, dan dia tidak akan melawan dan tidak akan pasrah saja gitu. Nah, kemudian dia WA, saya akan ke rumah Anda minta alamat Sherlock gitu. Ya karena saya diminta, saya nggak nanya mau ngapain lu kan, saya kasih alamat gitu. Terus jam berapa mau datang, dia bilang on the way. Ya saya juga on the way, saya duluan sampai rumah saya sholat. Nah, kemudian dia WA sebelum sholat gitu, habis wudhu saya lihat saya udah di depan, oh silakan masuk mas gitu. Nah, saya persilakan, kita buka rumah. Kemudian setelah saya sholat, saya amati dari CCTV saya, ternyata ada Densu. Kemudian diawali ya pertanyaan lah gitu. Ketika dia tanya apakah benar Farhad akan menghajar saya, ya saya bilang, saya tanya dulu, itu lu ngomong tai itu apa gitu. Dia bilang kamu harus mengartikan apa gitu. Jadi dia nggak tegas juga gitu. Cuma saya pikir namanya tamu ya, saya memuliakan gitu. Saya berpikir arahnya positif aja kalau saya artikan. Benar juga sih, kayak misalnya tiba-tiba ada wanita mengatakan aku mencintai Farhad, terus saya artikan tai aja kan bisa juga ya. Kalau mau gitu-gitu kita kan bermain kata, kok kamu pakai tai, itu kan tai bahaya gitu. Misalnya aku adalah ketua umum partai gitu kan, tai gitu kan. Nah tapi saya bilang, tahu nggak dampaknya dengan lu ngomong tai gitu, aku diajak orang digiring, lu terlalu berani bilang gue ini tai gitu. Ya tapi lu juga bilang gue nama dia, saya nggak pernah bilang namamu tai, saya hanya bilang gue panggil tai aja, yang mau bilang suka bilang tai gitu kan, berarti nggak ada marah dong gitu. Nah, jadi saya tidak pernah secara terang-terangan menyebutkan atau menghina dia gitu, tapi kalau dia terang-terangan menghina saya. Oleh karena itu
Dia minta menjelaskan bahwa dia orang Makassar, ada siri gitu, harga diri gitu. Saya bilang saya juga orang Bugis. Ya, kalau kau bilang tai juga, ya saya juga marah gitu. Kalau di pikiranmu tai itu kotor, saya juga marah gitu. Sekarang kau bilang tai kotor aja, nggak usah saya pukul, saya laporin kamu gitu. Ya kan? Seperti itu kira-kira gitu. Tapi saya menahan diri. Memang makna habis wudhu sholat itu tenang aja gitu. Jadi mungkin Densu melihat saya punya wajah bukan wajah-wajah pelawan atau perang ya. Mungkin juga ya. Itu kebetulan bertepatan waktu habis sholat saya datang turun. Ya memang saya udah mempersiapkan pakai celana training. Ya mungkin pakai baju lebih sopan rapi. Ya saya khawatir. Awalnya saya buka semua cincin dengan jam saya. Takutnya terjadi apa-apa kan, soalnya Densu ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia mukul saya KO kan, ntar ya gak ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Nah, akhirnya, tapi saya berpikir gak mungkin lah, gak mungkin orang penjahat aja datang ke rumah kita mikir untuk macam-macam kan, apalagi saya ada wartawan. Ya udah, saya pakai rapi, pakai bando. Nah, mungkin dikira perempuan ya, pakai bando. Akhirnya ngomong, dia minta izin untuk diambil podcastnya juga, ya silahkan aja gitu. Jadi nanti bisa dilihat apa keterangan gitu. Ya kalaupun saya diam, bukan saya takut atau bukan saya merasa, ya memang itu memang pembawaan karakter saya. Apalagi saya menghormati orang yang datang ya, bertamu, dan saya anggap ini adalah rezeki dan rezeki pertemuan silaturahmi malam ini gitu. Sampai di sana klarifikasi, saya bilang hajar. Kalimat hajar yang saya katakan itu kan jelas-jelas saya bilang kami punya LSM hajar kan. Hajar itu artinya apa? Hukum jamin rakyat. Kemudian pukul itu dari kalimat PKL. PKL itu artinya pembela kaum lemah. Pukul gitu. Makanya Agus kalau teriak sekarang selalu teriaknya hajar pukul gitu. Nah, jadi begitu dia mengerti, oh itu berarti Farhat tidak jadi menghajar saya. Memang nggak mungkin lah, saya kan orang hukum. Kenapa saya harus hajar mukul orang? Ini kan bukan zaman purbakala gitu. Nah, jadi plong gitu. Karena juga kalau Denny Sumargo tidak ketemu saya, tidak menjelaskan, kan nggak enak juga kalau orang, ntar gue dipukul, gue dihajar, kalimat kata-kata nggak bisa tidur kan. Memang cara yang paling tepat itu adalah dia datang saya menanyakan gitu. Walaupun Denny Sumargo memberi kesempatan saya untuk memukul, dia nggak akan perlawanan, ya saya nggak mungkin mukul orang gitu kan. Betul nggak Mas? Mungkin kalau zaman saya masih di bawah 17 tahun, namanya anak kecil, pukul pasti pukul. Kita pulang muka kita berdarah, orang tua kita marah, tapi wah ini anak berani kan, kira-kira begitu. Memang dari kecil saya memang dulu nakal, suka berantem. Tapi saya berantem bukan musik orang, saya membela teman-teman saya yang dipukul gitu. Kalau saya dengan teman berteman, tiba-tiba teman saya ini mukul orang, saya bisa mukul teman saya yang mukul orang gitu. Jadi saya dulu bukan termasuk orang yang ganteng-ganteng banget, karena muka saya dulu penuh cakaran. Kalau masih anak kecil kan cakaran badan saya. Pokoknya kata ibu saya bandel dulu. Tapi alhamdulillah dengan badan saya gemuk, bekas cakarannya hilang gitu, jadi kayak kembali ganteng lagi ya. Kalau kurus banyak cakaran nih wajah saya nih gitu. Jadi nggak perlu skincare aja kalau mau muda, cukup gemuk aja langsung jadi muda. Bang, tapi tadi dari pertemuan tadi ada permintaan maaf nggak sih mungkin dari abang atau nggak ada? Kita nggak ada. Dia nggak minta maaf, saya jangan minta maaf. Cuman Denny klar gitu. Kalau begitu kan tidak ada. Saya permisi pulang, ya sempat ya nggak usah salaman apa. Tapi ketika saya jelaskan, lu ngomong ini, akhirnya lama-lama jalan sampai di sini clear sama sahabat saya ini Ais, kemudian Denny juga ya. Kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Nopi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu, ya kan? Nah menurut saya, ya saya mengartikan dia termasuk orang yang berani lah gitu. Sudah bilangin ngejek kalimat tai yang multi tafsir, tapi dia mengatakan lu
Harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain tae, terus kita disuruh menghajar dia, kan nggak mungkin, betul nggak? Yang ada lu bilang gua tae aja itu sudah satu kesalahan. Terus mau dibalas dengan ancaman hukuman 1 tahun, ya, dibalas dengan 351 penganiayaan, atau kalau saya 2 pukul dia jadi kena 170 pengeroyokan, rugi banget gitu. Nggak mungkin gitu, ya nggak? Sedangkan orang hanya 1 kalimat bodoh aja ketika berproses bisa nilainya, dendanya 1 miliar, kenapa harus, kan? Saya jamin kalau kalimat itu diproses, ya, ancaman hukumannya bisa denda 500 sampai 1 miliar gitu. Saya pernah mengalami hanya kalimat 1 kata bodoh gitu. Jadi jangan sembarang mengejek orang, jangan sembarang menghina orang. Boleh kamu ejek, nggak usah sebut namanya. Kamu tunjukkan, jangan tunjukkan fotonya. Kamu bilang aja oknum, sebutin nama singkat tuh nggak ada masalah. Oke guys, itulah video klarifikasi yang disampaikan oleh Farhad Abbas ketika rumahnya didatangin oleh Denny Sumargo untuk meminta pertanggungjawaban. Poin positif yang bisa kita pelajari dari pertemuan antara Denny Sumargo alias Densu dan Farhad Abbas ini, bahwa sesungguhnya setiap persoalan itu bisa diselesaikan dengan jalan damai, dengan suasana kekeluargaan dan penuh persaudaraan. Saya berharap agar peristiwa serupa bisa berimbas kepada Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Jujur, semakin kesini sesungguhnya perseteruan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini semakin ruwet, di mana mereka sudah saling lapor, saling serang, dan lain sebagainya. Akankah kita netizen Indonesia terus menyaksikan peristiwa semacam ini? Tentunya tidak. Yang kita inginkan bahwa adanya kedamaian, adanya proses penyelesaian kasus agar persoalan ini segera berakhir. Harapan saya pertemuan antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas ini bisa berdampak kepada Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Karena kita ketahui bersama-sama bahwa sesungguhnya Denny Sumargo ini juga punya peran penting terhadap kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim, di mana Denny Sumargo adalah salah satu orang yang sudah berempati untuk meringankan beban penderitaan dari Agus Salim. Tetapi yang menjadi kebingungan saya, akankah Agus Salim itu dia mencabut laporan kepada pihak penegak hukum, ataukah si Wawa akan mencabut laporan kepada pihak penegak hukum, maupun dari Pratiwi Novianti mencabut laporan itu pula? Kalau semuanya keras kepala, saya sangat yakin dan percaya bahwa pasti akan ada banyak pihak yang dirugikan. Tetapi kalau mereka mampu untuk menyelesaikan kasus ini dengan jalur damai, dengan suasana kekeluargaan, dengan suasana persaudaraan seperti yang ditunjukkan oleh Denny Sumargo dan Farhad Abbas ini, pasti semuanya akan indah pada waktunya. Ayo, mari kita doakan bersama-sama agar perseteruan, agar permasalahan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini bisa segera berakhir. Karena sesungguhnya masih ada banyak berita-berita penting lainnya yang harus kita update ke masyarakat Indonesia. Denny Sumargo punya peran penting untuk menyelesaikan ini gitu. Orang yang paling berhak atas uang ini
untuk melindungi Agus itu adalah Denny Sumargo. Berarti abang sempat menyampaikan itu ke Denny nggak? Udah. Tanggapannya? Ya dia seolah-olah Agus ini kenapa ngelaporin polisi gitu. Jadi saya ngelihat kok Denny sayang sekali sama Novi gitu. Ya kan? Dia tahu nggak? Artinya ada tudingan dari Denny bahwa terlibatnya abang di dalam ini. Ya dianggap bola liar gitu. Ya karena memang dia kan bersahabat dengan Novi. Dia nggak bisa menyelesaikan masalah ini karena terkait saya gitu. Tapi kalau dia selesaikan tetap aja Agus tidak akan mendapatkan haknya gitu.